Halo, saya Rob Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Nah, minggu ini kita masuki hari Minggu biasa yang kelima. Dan kita akan merenungi dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, refleksi kita dalam minggu ini saya akan bagi menjadi 3 poin. Poin pertama yang saya akan tahukan adalah kita akan melihat tentang fakta garam dan terang dunia terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan melihat apa yang dikehendaki dalam firman Tuhan hari ini. Dan yang ketiga adalah tawaran refleksi mengenai tema pokok kita mengenai garam dan terang dunia. Nah, kita masuk yang pertama. Kalau berbicara tentang fakta mengenai garam dan terang dunia, 2 hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Itu faktanya. Garam menjadi salah satu kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Selain menjadi kebutuhan pokok, ternyata garam juga digunakan dalam berbagai keperluan hidup kita. Contoh misalnya, di wilayah Kalimantan, misalnya masih banyak orang menggunakan garam untuk keperluan adat istiadat. Di dalam bidang kesehatan, garam digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di bidang industri, menggunakan 40% olahan garam untuk bahan baku. Dan di dalam bidang pertanian dan juga peternakan, garam dimanfaatkan untuk kesehatan hewan, bahkan juga pembuatan pupuk. Dan ada informasi lagi mengenai fakta, ternyata dalam bidang transportasi pun garam berguna untuk apa? Pemeliharaan jalan di daerah atau negara yang mempunyai 4 musim. Terang juga sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Dengan terang kita dapat mewujud nyatakan kemanusiaan kita. Contoh, kita dapat hidup, dapat bergerak dan bermasyarakat karena adanya terang. Dan terang itu membuat arah perjalanan kita sebagai manusia menjadi tampak dan lebih mudah. Ini yang pertama. Poinnya adalah data, fakta tentang garam dan terang. Lalu yang kedua, kita masuk dalam apa yang sebetulnya mau diinginkan dalam firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Ingat ya statementnya, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Hari ini Yesus tidak bersabda bahwa kamu akan menjadi garam. Tidak bersabda begitu. Tetapi nyatanya kita adalah sudah garam dan sudah terang. Ingat perbedaannya. Yesus tidak bersabda bahwa kamu akan menjadi garam. Tetapi kamu adalah garam dan terang dunia. Maka kalau berbicara tentang kata, kata itu menunjukkan suatu identitas. Kalimat itu bukanlah kalimat perintah seperti yang sering kita dengar.
jadilah terang dunia. Tidak. Kita adalah garam itu sendiri, bukan calon garam. Sehingga harus dikatakan jadilah. Demikian pula dengan terang. Ingat teman-teman, kita ini adalah terang dunia. Dan kita adalah terang itu sendiri. Maka dalam bagian kedua, sabda Yesus itu sebetulnya mau meneguhkan sekaligus juga menunjukkan agar garam dan terang dapat menunjukkan identitasnya. Garam dan terang dunia sesungguhnya menunjukkan kepada Yesus sendiri yang telah menjadi segala-galanya bagi manusia. Yesus bukan hanya terang dunia yang menunjukkan jalan menuju kepada Bapa, tetapi ia adalah jalan itu sendiri. Yesus juga bukan hanya jalan itu sendiri, melainkan membuat semua orang mampu melewati jalan itu bersamanya menuju kepada Bapa. Maka dalam poin yang kedua dari refleksinya dalam firman Tuhan hari ini adalah gini, beranikah kita, sadarkah kita bahwa kita harus mewujud nyatakan, menjelmakan garam dan terang dunia itu kepada dunia sekarang ini. Itu identitasnya. Maka sadarkah dan beranikah kita sebagai murid Yesus, sebagai garam dan terang dunia, itu menjelmakan sesuatu untuk dunia yang nyata ini. Itu poin yang kedua. Nah, maka di poin terakhir adalah tawaran refleksi. Jadi teman-teman, ada 3 daya iman yang seharusnya dapat kita perjuangkan supaya kita itu bisa menjadi garam dan terang dunia. Apa 3 daya iman itu? Apa trilogi daya iman itu? Yang pertama, yang harus kita sadari dan perjuangkan adalah mengenai daya guna. Daya guna. Garam itu berguna untuk memberikan rasa. Rasa dari makanan dan sebagainya. Ia juga bisa mengawetkan, mengasinkan, bahkan juga menyehatkan. Terang juga sama. Terang berguna untuk memberi pencerahan. Ia bisa menerangi, ia bisa menyinari, dan juga mengilhami. Maka jelasnya kita diajak untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain, bagi yang lain, dengan segala talenta dan karya nyata. Selalu berjuang menjadi pribadi-pribadi yang problem solver. Orang yang mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Bukan menjadi problem maker, membuat masalah. Bahkan troublemaker itu lebih parah lagi. Artinya ketika dalam trilogi yang pertama, daya guna, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang hadir menjadi problem solver, bukan menjadi problem maker. Nah, maka seperti garam yang berguna untuk memberi rasa, seperti terang yang juga berguna untuk memberi nuansa, gitu ya. Garam memberi rasa, terang memberi nuansa. Seperti di kafe-kafe diberikan lampu terang supaya nuansanya itu berbeda. Kita juga diajak untuk berguna dalam hidup, menggereja dan bermasyarakat dengan segala harta dan talenta yang kita miliki. Itu yang pertama. Triloginya daya guna. Nah, yang kedua adalah daya makna. Bagaimana cara menjelaskannya? Ada sebuah kata, tunjukin rasa lo. Nah, itu sebuah slogan dari sangat khas dari orang muda untuk berani menampilkan identitasnya dengan bermakna. Tunjukin rasa lo. Maka kita bisa melihat garam dan terang. Walaupun sedikit, garam selalu memberikan rasa. Walaupun redup, terang selalu memberi yang namanya cahaya. Ini harus sadari. Walaupun sedikit, garam selalu memberi rasa. Walaupun redup, terang selalu memberi cahaya. Lalu,
Apa implikasinya? Begini, saudara Tuhan kasih, walaupun kita itu sedikit, kita diajak untuk terus bisa menggigit. Walaupun kita sedikit, kita diajak untuk terus bisa menggigit. Karena tepatlah bahwa kita memang bukan bagian yang paling besar. Sadari itu. Dalam masyarakat kita, dalam negara kita, kita bukan bagian yang paling besar. Pars mayor. Tetapi, ingatlah bahwa kita harus berjuang menjadi bagian yang paling baik. Pars senior. Itu implikasi yang nyata. Walaupun sedikit, kita diajak terus untuk bisa menggigit. Karena memang kita bukan bagian yang paling besar, tapi kita terus mau berjuang untuk menjadi bagian yang paling baik. Maka jelasnya, bukan banyaknya, tapi mutunya. Bukan melulu kuantitasnya, tapi kualitasnya. Karena apa? Karena dengan terus hidup secara bermutulah, kita semakin bisa bermakna bagi banyak orang. Saya ulangi ya. Karena dengan terus-menerus hidup secara bermutulah, kita semakin bisa bermakna bagi banyak orang. Dan garam dan terang sendiri adalah dua kata yang kerap menjadi simbol pemaknaan. Dari lembaga atau komunitas, garam dan terang menjadi penuh makna karena keadaan mereka selalu memberi warna dan memberi rasa. Bisa dimaknai secara mendalam sebagai lambang dari apa? Dari berbagai pesan kasih dan kemanusiaan yang mempunyai banyak pesan iman. Maka dengan kata lain, dalam daya yang kedua, daya makna ini, kita diajak menjadi tanda yang berdaya makna bagi sesama dan semesta dengan sikap apa? Reflektif dan introspektif. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai sebuah tawaran yang diperjuangkan dalam hidup ini, adalah daya tahan. Daya guna, daya makna, dan daya tahan. Saudara-saudariku yang terkasih, garam itu sudi larut. Dan harus larut memang. Dan terang itu berkenan surut. Mereka selalu hadir untuk memberi. Maka yang tawar diasinkan, yang pudar dicerahkan. Mereka terus berbagi, meski kadang garamnya hilang. Karena dilarutkan, dan juga terangnya habis karena dibagikan. Mereka diajak terus berbagi karena kadang garamnya hilang karena dilarutkan dan terangnya habis karena dibagikan. Nah, dengan kata lain, kita diajak untuk selalu menjadi garam dan terang dunia dengan segala perbuatan baik kita, sehingga nama Allah yang semakin dimuliakan. Maka Anda pernah mendengar istilah AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Dengan keberadaanku, Allah yang semakin dimuliakan. Bukan malah sebaliknya, dengan keberadaanku, orang semakin menghamba kepadaku dan melupakan Allah. Maka ada sebuah statement yang mungkin terdengar sangat ekstrim dan keras. Lebih baik aku dimusuhi, tetapi Allah dimuliakan, dibandingkan aku dicintai, tetapi orang melupakan Allah. Nah, maka buah yang diharapkan dari semangat dasar menjadi garam dan terang dunia adalah semakin banyak orang melihat segala perbuatan baik kita dan juga memuliakan nama Allah. Kita itu diajak menjadi seorang agen atau media, supaya Allah benar-benar menjadi raja atas diri kita dan semua yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita diajak untuk menjadi orang yang berbuah, yang membawa rasa dan terang bagi semua. Yang juga membawa semua karya dan talenta kita bagi sesama, sekaligus sebagai persembahan kepada Tuhan. Pastinya, cinta mereka adalah cinta yang tidak pilih kasih, tapi yang penuh belas kasih. Cinta yang tulus dan juga lurus. Cinta yang sederhana tetapi kaya dengan makna. Cinta yang kadal. Kadal itu adalah kalem tapi dalam. Dan cinta yang tidak berpamrih. Nah, ini yang kita refleksikan dalam minggu ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian dari fakta. Dan yang kedua dari poin
apa yang dimohonkan oleh firman Tuhan hari ini dan juga tawaran refleksi kalau kita itu menjadi garam dan terang dunia, maka kita harus berjuang menunjukkan tiga daya iman ini. Daya guna, daya makna, dan daya tahan. Selamat menjalani hari ini, minggu ini bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, dan semoga selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar Anda. Maka kita mohon berkat dari Allah untuk semua hal yang mau kita berjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.